Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS, P3K, dan pensiunan. Berikut akan saya sampaikan nota keuangan RAPBN tahun 2023 yang baru saja disampaikan oleh Presiden, Bapak Ibu sekalian, hal mana tidak ada dibahas kenaikan gaji berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019, melainkan fokus pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi berdasarkan GTF ASN yang sudah banyak saya sampaikan. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan kita capai, serta potensi risiko dan tantangan yang kita hadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama, yaitu 1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi, birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. 4. Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor. Dan 5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Kedua, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas, agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan. Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar 3.041,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 2.230 triliun rupiah serta transfer ke daerah sebesar 811,7 triliun rupiah. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan: 1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. 2. Memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas. 4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat, serta 5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan
publik. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati dan yang saya muliakan, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun. Seperti yang Bapak Ibu dengarkan di awal tadi, ya Presiden sudah menyampaikan arah kebijakan pokok RAPBN tahun 2023. Mana salah satunya yang disebutkan di sana Bapak Ibu sekalian adalah fokus pada pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi. Hal mana sebelumnya terkait ini sudah ada kita bahas dan ada dua sumber yang akan dipergunakan untuk reformasi birokrasi. Yang pertama adalah kenaikan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, yang kedua adalah penyederhanaan birokrasi dengan tidak adanya lagi Eselon 3 dan 4 yang tunjangannya disatukan kembali ke sistem penggajian yang merata di semua daerah. Dan kalau kita ikuti Bapak Ibu sekalian arah perkembangan reformasi birokrasi ini, sebelumnya Kemenhumkam juga sudah menyampaikan suratnya terkait dengan komitmen bersama pelaksanaan RPP GTF PNS yang mana ini disebutkan harus sudah berlaku di awal tahun 2023. Ya, inilah sebagai efektivitas pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Di awal tahun 2023, RPP GTF ini sudah menjadi peraturan pemerintah. Dalam konteks ini kita menunggu ya penerbitan peraturan pemerintah terkait GTF ASN. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, Bapak Ibu sekalian, adalah apa yang tertuang di kerangka makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023, persis apa yang sudah pernah kita bahas. Poin-poin utamanya yang memang saat pidato tidak dirinci secara jelas, namun merupakan garis-garis besarnya saja ya, karena memang ada keterbatasan waktu juga Bapak Ibu sekalian. Namun ini juga sudah kita bahas secara eksplisit di video-video saya sebelumnya, yang mana inilah menjadi acuannya dan apa yang disampaikan tadi dasarnya adalah dari sini, termasuk peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, kemudian implementasi reformasi yang dilaksanakan secara menyeluruh, berkualitas, profesional, dan berintegritas. Ini yang disampaikan tadi. Kemudian dibahas juga di paparan Pak Presiden tadi adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, terkait harmonisasi untuk belanja pusat dan daerah menurut apa yang diputuskan dari pusat. Nah, ini adalah isi yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ini, maka tahun 2023 nanti adalah tahun pelaksanaan reformasi birokrasi, dan ini juga banyak sudah saya sampaikan videonya yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten, termasuk dari Kemenpan RB, kemudian dari Kemenko memuat tentang RPP GTF dan Tukinda, dan juga dari pihak Taspen sebelumnya yang menyatakan bahwa reformasi pensiunan PNS itu akan dilaksanakan di tahun 2023. Kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi, maka tahun 2023 pemerintah melakukan reformasi penggajian menggunakan rancangan awal ya, berupa rancangan RPP GTF harmonisasi Tukinda di daerah. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian penjelasan terkait dengan reformasi birokrasi untuk sistem penggajian PNS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.